Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar pada video tutorial pada playlist administrasi sistem jaringan untuk kelas 12 jurusan teknik komputer dan jaringan. Oke, saya melanjutkan bab 1 dari materi administrasi sistem jaringan. Pada video kali ini kita akan fokus membahas terkait layanan-layanan hosting ya. Seperti yang kita ketahui bersama, layanan web hosting itu kita bagi atau kita kategorikan menjadi 4 macam ya. Yang pertama ada share hosting, yang kedua ada dedicated hosting, yang ketiga ada VPS, yang keempat ada cloud hosting ya. Masing-masing layanan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, atau disediakan berdasarkan tingkat kebutuhan dari user itu sendiri. Jadi kita memilih share hosting, artinya kita memilih ya layanan web hosting yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, yang pertama share hosting. Share hosting adalah layanan paling populer saat ini atau yang paling banyak digunakan untuk dapat menjadikan website kita agar bisa bersifat online ya, sehingga dapat diakses secara publik. Share hosting ini memiliki cakupan yang sangat kecil atau memiliki jumlah memori yang sangat kecil karena kita menggunakan suatu sumber daya server secara bersama-sama, atau satu buah server kita digunakan oleh beberapa user ya. Jadi misalnya ada user A, B, C, D, E. Kelima user tersebut ketika ingin berlangganan web hosting atau share hosting, web hosting untuk layanan share-nya, karena bersifat share, maka mereka akan ditempatkan atau menggunakan sumber daya server secara bersama-sama ya, sehingga kapasitas atau resource yang digunakan oleh server tersebut akan dibagi secara merata untuk masing-masing user tersebut, sehingga layanan ini hanya dikhususkan untuk user yang menggunakan website yang memiliki pengunjung yang relatif kecil ya. Seperti website sekolah yang umumnya menggunakan layanan share hosting. Oke, selanjutnya kita membahas terkait layanan cloud hosting. Cloud hosting merupakan tipe hosting dengan sumber daya atau resource yang berasal dari beberapa server fisik. Jadi di dalam sebuah cloud itu atau di dalam sebuah cluster itu terdapat beberapa atau terdapat banyak server yang saling bekerja sama atau yang saling berbagi sumber daya untuk melayani seorang user atau beberapa user, sehingga mereka dapat membuat atau dapat melakukan hosting, baik itu file, website, atau mereka ingin menghosting server mereka yang ada ke internet ya. Kita dapat membangun mesin virtual yang kapasitasnya cukup besar atau yang tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita ingin memiliki sebuah server yang secara langsung itu dapat melayani banyak pengguna kita atau banyak customer kita yang letaknya itu di internet, sehingga kita bisa hemat listrik. Kita tinggal menentukan ya sesuai dengan kebutuhan kita, karena layanan atau website atau server kita yang ada di internet tersebut, layanan tersebut akan dibagi ke beberapa server ya. Resource-nya itu, perbedaannya adalah resource pada cloud hosting itu dapat kita kurangi atau dapat kita tambah sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya jumlah kunjungan pada bulan ini ada 10.000 pengunjung. Jika kapasitas atau kapasitas memori atau kapasitas hard disk dari server kita pada layanan cloud hosting itu kurang, atau website kita sering down karena dikunjungi oleh banyak pengunjung dalam jangka waktu yang bersamaan, maka pada jangka waktu tersebut kita bisa meningkatkan resource atau sumber daya dari server kita, sehingga layanan website kita atau layanan server kita tetap dapat digunakan secara normal ya, tanpa server kita down pada saat banyak pengunjung ya.
Jadi itu perbedaannya. Banyak server. Kalau yang tadi banyak user dilayani oleh satu server. Kalau yang cloud hosting ini banyak server melayani satu user atau beberapa user. Oke, selanjutnya kita bahas terkait dedicated hosting. Dedicated hosting merupakan sebuah layanan penyewaan sebuah server kepada seorang user atau pengguna, sehingga pengguna tersebut hanya menggunakan atau menempati sebuah server tersebut, ya. Layaknya kita memiliki sebuah server, namun server tersebut ada atau terletak di internet. Jadi layanannya itu server kita itu terletak atau tersedia di internet, atau kita misalnya kita seorang user, kita ingin menyewa sebuah dedicated hosting, atau kita ingin menyewa sebuah server yang pada server tersebut hanya di hosting atau hanya digunakan oleh kita sendiri, ya. Ini merupakan lawan dari share hosting tadi. Kalau share hosting tadi satu server melayani banyak user. Kalau di dedicated hosting satu server untuk satu user atau one to one. Selanjutnya, berikut adalah perbedaan secara, jika kita ilustrasikan perbedaannya kira-kira seperti ini. Ada share hosting, ada dedicated hosting, ada cloud hosting, ya. Kalau share hosting, saya simpulkan lagi, banyak user menggunakan satu sumber daya. Kalau dedicated hosting, satu user atau satu pengguna menggunakan hanya satu sumber daya. Artinya dia ngontraknya full, ya. Full dalam satu server tersebut hanya digunakan oleh satu user ini. Kalau ini satu user, beberapa user menyewa beberapa server. Kalau pada cloud hosting, satu user atau lebih user dapat menyewa mesin, ya, mesin yang dapat bekerja secara bersama-sama atau sinkron atau cluster istilahnya. Jadi dalam cloud itu terdapat banyak server sesuai dengan layanan yang dipilih oleh pengguna yang menggunakan layanan cloud hosting tersebut. Selanjutnya kita bahas terkait VPS hosting atau virtual private server. Virtual private server dapat dikatakan sebagai titik tengah antara share hosting dan dedicated server. VPS merupakan sebuah server yang menggunakan teknologi virtualisasi, ya. Layaknya teknologi virtualisasi yang digunakan pada aplikasi-aplikasi seperti VirtualBox, seperti pada VMware, dan aplikasi-aplikasi lain. Pada layanan VPS ini, kita akan membagi layanan dari sebuah server pusat, sehingga dapat kita bagi ke beberapa server virtual atau server yang bersifat logikal. Setiap VPS dapat menjalankan sistem operasi masing-masing dan juga dapat direstart atau direboot secara terpisah tanpa mengganggu server lainnya yang berada pada satu fisik server yang sama. Jadi kita misalnya memiliki sebuah laptop, di laptop tersebut kita akan install misalnya laptop kita terinstall Windows 10, dan di laptop tersebut kita ingin install atau kita ingin buat mesin virtual. Kita bisa buat menggunakan VirtualBox atau VMware atau Hyper-V milik Microsoft, dan kita akan install beberapa sistem operasi. Nah, seperti itu adalah ilustrasi sederhana dari virtual private server. Jadi kita bisa melakukan manajemen secara terpisah tanpa mempengaruhi server lainnya yang berada pada satu server fisik yang sama. Nah, ini kesimpulannya. Kira-kira gambaran lagi terkait ilustrasi sebelumnya. Kalau share hosting itu satu server kita gunakan secara bersama-sama, ya. Kalau VPS hosting, ya, VPS hosting itu sama halnya dengan dedicated server, namun mereka hanya membagi server tersebut ke dalam mesin-mesin virtual, sehingga seakan-akan user tersebut menyewa layanan dedicated server namun bersifat virtual. Sedangkan dedicated server, satu server hanya digunakan oleh satu user. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman. Jika ada pertanyaan silakan
bertanya di kolom komentar. Jika ada koreksi dan masukan, silakan memberikan koreksi dan masukan. Like jika Anda suka dengan video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.